menjadi bagian dari negara tersebut. Jadi semakin tinggi level CRM-nya, semakin kuat juga hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan. Ya, baik. Di slide berikutnya kita membahas tentang CRM strategi gimana CRM itu memanfaatkan perusahaan. Yang pertama itu untuk mengembangkan ada organizational komitmen to CRM. Jadi semua orang di dalam perusahaan harus mendukung inisiatif CRM dimulai dari manajemen kerja. Komitmen ini sejalan dengan karakteristik budaya yang berorientasi pada pasar. Yang kedua itu ada project team, di mana fungsi ini merupakan pusat analisis keputusan dan tindakan dalam proses CRM. Tim tersebut perlu memahami proses CRM terlebih dahulu sebelum menjelaskan inisiatif analisis dan tindakan. Next slide-nya ada business needs analysis. Jadi setiap perusahaan perlu mengevaluasi kebutuhannya terkait hubungan dengan pelanggan, dan analisis ini sangat penting untuk memberikan arah bagi inisiatif CRM yang harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Dan yang terakhir itu ada di CRM strategi. Jadi di sini proposisi nilai menjelaskan apa yang harus diberikan organisasi untuk memenuhi pelanggan, memahami tujuan nilai pelanggan sangat penting. Dan ini salah satu cara mengimplementasikan CRM. Dan yang di slide ini membahas tentang bagaimana keberhasilan CRM dalam mengimplementasikan. Yang pertama itu front office yang mengintegrasikan fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan di seluruh media. Contohnya kayak call center, tenaga kerja, outlet retail, anggota rantai nilai, dan internet. Dan yang kedua itu ada data warehouse yang menyimpan informasi pelanggan serta dilengkapi dengan alat analisis yang tepat untuk menganalisis data tersebut dan memahami perilaku pelanggan. Yang ketiga, aturan bisnis yang dikembangkan dari analisis data memastikan front office mendapatkan manfaat dari pemahaman perusahaan tentang pelanggan. Yang keempat itu ada aturan kinerja yang memungkinkan hubungan dengan pelanggan terus meningkat. Dan yang terakhir itu integrasi ke dalam sistem pendukung operasional perusahaan atau back-office sehingga memastikan janji yang dibuat oleh front office dapat terpenuhi. Dan yang di bagian sini itu dari sisi kegagalan dalam CRM. Jadi beberapa pendapat itu menyatakan bahwa tingginya tingkat kegagalan CRM itu disebabkan oleh manajer yang melaksanakan perubahan organisasi yang diperlukan untuk mengimplementasi yang efektif guna memperoleh manfaat dari CRM. Baik, di sini kita akan membahas value creation proses. Kalau kita akan membahas customer value, jadi gimana manfaat yang diterima pelanggan dinyatakan oleh proposisi nilai. Kedua, organisasi adalah memberikan pengalaman pelanggan yang berbeda. Proposisi nilai menjelaskan hubungan antara produk, pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan total biaya yang dikeluarkan pelanggan selama hidup hubungan dengan pelanggan.
Ya, stop dulu. Nah, topik kita kali ini bahas tentang CRM. Nah, apa itu CRM? CRM itu singkatan atau istilah dari Customer Relationship Management. Nah, mengapa ini perlu dibahas? Hal ini dikarenakan karena CRM ini bagian dari pemasaran strategi. Nah, karena ini bagian pemasaran strategi, berarti perusahaan perlu untuk apa? Melakukan, mengupayakan, merumuskan, serta merencanakan dan apa? Mengambil keputusan. Nah, bagaimana saya itu dilakukan? Nah, ya silakan masuk ke orang di belakang. Gantian deh saya itu ada. Ya kalau mau silakan, atau kalau mau saya nggak boleh masuk. Silakan deh Pak. Masa udah saya kurang baik apa? Sudah saya kasih dispensasi. Nah, mengapa hal ini perlu dilakukan? Nah, dari upaya yang dilakukan perusahaan atau bisnis atau industri yang menghasilkan suatu produk memerlukan adanya corporate customer relationship management. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Nah, apa tujuannya, apa maksudnya, dan apa manfaatnya CRM itu dilakukan perusahaan? Nah, oleh sebab itu, maka agar CRM ini bisa menjadi nilai yang efektif bagi perusahaan untuk apa? Retention atau retensi. Nah, retensi ini apa? Mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu jauh lebih efektif dibandingkan mencari pelanggan yang baru. Nah, oleh sebab itu, maka konsep daripada CRM itu harus retensi. Retensi mempertahankan konsumen yang sudah ada. Nah, bagaimana mempertahankannya? Coba Joshua, bagaimana mempertahankan konsumen yang sudah ada? Nah, agar konsumen itu dapat diharapkan membeli produk dari perusahaan dalam jangka waktu panjang secara berulang-ulang berkelanjutan. Sama seperti Joshua kan nih sekarang udah dewasa, udah gede, misalnya sudah tertarik lawan jenis, bagaimana mempertahankan hubungan untuk jangka panjang kan agar terjalin komitmen. Nah, begitu juga perusahaan menginginkan konsumen untuk membeli produk dalam jangka waktu yang panjang agar konsumen itu tidak lari ke lain hati. Nah, begitu juga sama kayak Joshua kan udah dewasa, sudah pacaran, bagaimana mempertahankan supaya tidak ke lain hati. Nah, begitu juga konsumen perlu dipertahankan agar produk yang dihasilkan perusahaan itu agar nantinya digunakan, dibeli untuk jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana nih upaya untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada? Oke, untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada berarti apa? Harus melihat dari nilai kepuasan konsumen. Nah, dengan apa? Dengan memenuhi harapan. Nah, harapannya apa sih? Ketika membeli dari suatu produk. Nah, contoh misalnya, Anda membeli produk Aqua, apa harapannya? Nah, ketika membeli suatu produk agar Aqua itu bisa tahu bahwa Anda merupakan konsumen potensial yang perlu saya pertahankan supaya nanti dalam jangka waktu panjang, nah, perlu sampai seumur hidup. Nah, Anda membeli produk Aqua ketika haus atau dehidrasi itu terjadi. Nah, apa sih yang Anda harapkan? Supaya saya tahu sebagai perusahaan Aqua untuk mempertahankan konsumen ini yang potensial agar nanti bisa membeli produk Aqua dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apa harapannya? Mungkin kualitas produknya sesuai yang diharapkan. Misal apa kan kayak sini dia
lagi harapannya supaya bisa memenuhi kepuasan. Nanti Anda saya jaga, saya deteksi agar tidak kelainan hati terhadap produk yang lain. Anda yang saya harapkan tidak pindah ke Andes, ke Fit, atau ke mineral dan lain sebagainya. Nah, apa lagi? Ya, oke, kemasan yang baik. Harapannya pertama dari kemasan produk yang dinilai dan memenuhi nilai standar kualitas. Nah, lalu apa lagi nih kalau Anda membeli produk aqua, apa harapannya? Apa? Membeli aqua air mineral, apa harapannya? Supaya saya sebagai produsen bisa menjaga Anda membeli produk aqua dalam jangka waktu yang panjang, tidak kelainan hati terhadap produk-produk yang lain, baik produk Andes, mineral, Fit, atau produk-produk yang lain. Nah, apa harapannya? Supaya saya bisa tahu dengan informasi dari konsumen, menjaga konsumen potensial, sehingga saya bisa mempertahankan konsumen potensial tersebut agar membeli produk dalam jangka waktu yang panjang. Apa nih harapannya? Oke, dimulai dari kualitas air. Nah, kalau saya sudah tahu harapannya, berarti apa yang perlu saya lakukan? Berarti untuk menjaga nilai konsumen, agar konsumen membeli produk secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang atau long time, maka saya harus memenuhi apa nilai harapannya. Nah, harapannya apa? Berarti tadi ketika memenuhi menghasilkan produk aku apa? Airnya jernih, benar-benar 100% asli dari gunungan. Lalu kemasan yang memenuhi standar. Apalagi airnya selain jernih, 100% gunungan, kemasan memenuhi standar tertentu. Apalagi oke, mempertahankan kualitas. Nah, inilah yang perlu dilakukan nantinya untuk menjaga nilai konsumen yang sudah ada terhadap konsumen potensial. Berarti customer relationship management harus menciptakan value added. Nah, apa ini value added? Jadi, ketika menghasilkan suatu produk, nah seperti contohnya aqua, apa nilai keunggulannya yang diposisikan sehingga berbeda dengan produk-produk pesaing dari air mineral yang lain. Apa nilai tambahnya kira-kira? Nah, coba nilai tambah dari produk aqua sehingga aqua dipandang konsumen berbeda dengan produk-produk pesaingnya, sehingga nanti aqua bisa mempertahankan konsumen yang sudah ada, jadi tidak kelainan hati. Nah, apa ini? Bagaimana memposisikan produknya aqua? Enggak, nilai tambahnya akan ditambah sehingga berbeda di mata konsumen. Nah, apa nilai tambahnya? Seperti contoh misalnya Honda masih punya pesaingan, ada Suzuki, ada Yamaha, ada Kawasaki. Nah, apa yang membedakan Honda? Nah, supaya Honda bisa berbeda di mata konsumennya.
Oke, dengan rate pertumbuhan dengan apa? Memposisikannya revenue-nya 2 kali ya jaringan. Lalu apa lagi nilai tambahnya? Nah, jangan lupa. Lalu bisa meningkatkan daya ingat ketika mengalami dehidrasi. Nah, ini dia. Nah, untuk itulah maka nilai tambah perlu dilakukan. Nah, dalam prinsip corporate relationship management atau customer relationship management, nanti perusahaan harus bisa melakukan upaya apa yang menjadi tujuan dari CRM. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari CRM? Apa sih tujuan dari CRM? Mengapa perusahaan, produsen, bisnis yang menghasilkan suatu produk, barang atau jasa perlu untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dalam jangka waktu yang panjang? Oke, tujuan daripada CRM bisa pertama mempertahankan Nah, dengan adanya CRM bisa mempertahankan konsumen yang ada. Jadi saya bisa mengetahui ketika saya menghasilkan suatu produk, nah katakanlah produknya ini, nah saya pinjam dulu produknya handphone, maka saya bisa mengetahui siapa saja konsumen-konsumen saya yang sudah membeli produk handphone saya. Nah, sehingga saya bisa menganalisis dari berapa banyak konsumen yang sudah membeli produk handphone yang saya hasilkan, maka mana konsumen-konsumen yang potensial yang berkemungkinan untuk membeli handphone ini dalam jangka waktu yang panjang. Jangan di sini itu tenang, ini membaca jadikan tapi. Nah, lalu apa lagi yang kedua selain mempertahankan konsumen yang ada? Apa tujuan dari CRM? Nah, coba nih tujuan dari CRM kira-kira. Pertama, mempertahankan konsumen yang ada supaya tahu mana konsumen potensial sehingga bisa membeli produk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sehingga konsumen nanti bisa mempertahankan kepuasan dari konsumen. Apalagi tujuan dari CRM. Oke, berarti untuk menciptakan CLV. Apa itu CLV? Yaitu cost of customer long value. Artinya apa? Artinya bagaimana menciptakan nilai hubungan yang baik kepada konsumen untuk jangka waktu yang panjang sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau memberikan benefit. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu untuk bisa melakukan customer long value. Dengan cara apa nih customer long value? Customer long value. Apa yang perlu dilakukan nih? Customer long value supaya Anda bisa datang terus ke restoran saya paling tidak seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Ini konsumen potensial bagi saya. Nah, sehingga saya perlu untuk menciptakan nilai benefit keuntungan untuk konsumen ini dalam jangka waktu yang panjang. Berarti apa yang perlu saya lakukan dalam CRM, Customer Relationship Management? Nah, sama seperti ini. Katakanlah hobinya adalah fitness, badannya gede, tinggal di kotak-kotak aja. Nah, six pack misalnya. Berarti ini adalah konsumen potensial saya. Berarti saya harus menjaga hubungan dalam jangka waktu yang panjang supaya datang secara periode ke tempat fitness saya. Berarti apa yang perlu saya lakukan? Nah, ya, iya, ini program-program pemasaran seperti promosi. Lalu apa lagi? Dan saya bisa menawarkan keanggotaan khusus. Nah, seperti
member premium. Nah, misalnya sebulan 700.000, datangnya bebas, boleh seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, lalu apalagi selain memberikan keanggotaan khusus? Nah, apalagi ini? Iya, mendapatkan promo khusus. Nah, edisi lebaran, betul. Edisi misalnya Imlek, Natal, dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Apa yang perlu dilakukan nih? Biasanya memberikan penawaran yang eksklusif. Nah, seperti apa? Sebelum promo itu diberikan kepada konsumen yang lain, ditawarkan terlebih dahulu dengan promo diskon yang lebih besar. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi tujuan dari CRM? Tujuan dari CRM. Nah, coba lihat tujuan dari CRM. Hah? Oke. Nah, saya bisa mengidentifikasi customer potensial saya. Misalnya contoh, saya buka usaha gym, buat gym. Nah, ini salah satu customer potensial saya. Nah, berarti saya bisa mengidentifikasi apa sih yang diinginkan Mas ketika gym di tempat saya, apa yang diinginkan. Nah, supaya saya bisa mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan daripada konsumen atau member saya yang datang ke tempat fitness saya. Nah, kira-kira apa nih yang Anda harapkan? Oke, pasti tempatnya ber-AC. Oke, ada tempat ganti pakaian yang layak. Lalu lagi, ya, ada yang modern. Nah, lalu lagi ada saunanya. Kalau anggota khusus ada kontronannya. Nah, lalu lagi oke. Terus biasanya kontronannya baru dikasih tas. Oke, ada. Lalu lagi oke, ada coach misalnya yang tersedia. Kalau member khusus misalnya. Nah, ini dia mengidentifikasi customer. Nah, lalu apa lagi tujuannya nih? Nah, tujuannya, ayo tujuannya kita daripada kantor. Nah, coba tujuannya. Oke. Dengan adanya customer relationship management, maka bisa menciptakan brand image. Dari segmen ini apa? Mendorong konsumen potensial saya untuk memiliki perilaku yang fanatisme terhadap produk. Ketika memutuskan membeli suatu produk, yang kedua adalah produk yang sudah disukai. Misalnya contoh, karena saya telah berhasil untuk menciptakan kepuasan konsumen dan menjaga konsumen potensial saya, ketika membeli produk motor, maka yang tercetus pertama yang segera datang ke showroomnya adalah Honda. Nah, ini adalah bentuk daripada customer relationship management. Nah, lalu lagi kira-kira tujuan oke, dengan adanya CRM bisa meningkatkan nilai penjualan serta keuntungan atau profit. Nah, apa buktinya? Buktinya kalau konsumen potensial itu dijaga. Nah, kayak lagu apa tuh? Dewa, seperti cinta mati harus dijaga.
Nah, begitu juga konsumen harus dijaga supaya bisa mempengaruhi konsumen yang lain. Nah, contohnya apa? Seperti kalian ketika kalian sudah menyukai suatu produk katakanlah motor Honda, apa yang kalian cerita? Pasti cerita yang baik mengenai produk motor Honda. Seperti apa? Oh, hemat bahan bakar. Lalu ada lagi Honda keunggulannya sehingga mempengaruhi teman, keluarga, kolega ketika ingin membeli motor. Nah, dia terpengaruh. Nah, inilah tujuan yaitu untuk meningkatkan nilai penjualan. Nah, apa nih kira-kira yang diceritakan selain memang bahan bakar, apalagi supaya nantinya mungkin ada teman keluarga yang menyukai. Nah, apa kira-kira keunggulannya? Nah, mungkin ada tetangga pakai Honda cerita. Nah, pengalamannya gimana? Oke, tadi. Oke, perawatan. Ada benar nggak? Katanya perawatannya hemat atau spare partnya? Benar nggak? Benar nggak sih? Honda katanya spare partnya lebih murah dibandingkan Yamaha, Suzuki. Benar nggak? Saya kurang tahu. Terus katanya suku cadangnya tersedia lebih banyak. Itu juga dari segi berbagai macam varian. Ada kalau satu, katanya kalau dua, kalau tiga di sini orang yang pernah cerita ke saya. Terus katanya tempat set assembly-nya lebih banyak dibanding yang benar nggak? Jangan tinggal di hutan nih. Biasanya apa yang diceritakan supaya nanti bisa menarik konsumen-konsumen yang lain dari experience pengalaman Anda menggunakan produk. Nah, ketika sudah mampu menciptakan brand image kan pasti biasanya bercerita atau word of mouth-nya. Nah, nilai-nilai pengalaman yang positif. Nah, kita positif menggunakan motor Honda. Jas. Secara tidak langsung bisa dimanfaatkan sebagai agen bagi perusahaan untuk mempromosikan suatu produk dari pengalaman-pengalaman yang didapat. Nah, ini akan memberikan sebuah bentuk yang namanya word of mouth. Dia bercerita tentang pengalamannya yang baik sehingga mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan terhadap pembelian dari suatu produk. Nah, selain kita bicara manfaat, dalam CRM, Customer Relationship Management, pasti ada manfaatnya. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya perusahaan melakukan CRM, Customer Relationship Management? Apa manfaatnya? Kira-kira manfaatnya. Oke, dari belakang kedua
adanya CRM, berarti perusahaan mampu mengidentifikasi nilai pasar terhadap apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan diinginkan konsumen, sehingga pengambilan keputusan dalam melakukan upaya pemasaran strategik dalam menciptakan hubungan dengan konsumen akan menjadi jauh lebih baik. Nah, ini manfaat pertama. Nah, manfaat kedua apa nih kira-kira? Nah, kalau belum lulus masih membantu situ lagi. Nah, apa manfaat kedua? Nah, apa manfaat kedua dari CRM? Tadi untuk mengidentifikasi nilai konsumen dan pasar. Apa yang kedua? Atas turun naik dan naik. Kayak gimana? Oke, yang kedua apa? Dengan adanya CRM, maka perusahaan bisa mengambil keputusan pemasaran jauh lebih efektif dalam melakukan inovasi dan pengembangan produk sesuai dengan apa? Kebutuhan, keinginan, dan upaya untuk mendorong nilai kepuasan konsumen. Nah, ini dia. Nah, apa yang ketiga dari manfaat CRM, Customer Relationship Management. Nah, apa manfaatnya? Oke, bisa menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan bisa tahu bagaimana memposisikan nilai kekuatan terhadap kegiatan-kegiatan dan program pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan apa? Bauran pemasaran. Nah, kira-kira nih apa bauran pemasaran? Komunikasi orang dengan robot. Nah, itu bauran marketing mix. Ya, menggunakan bauran pemasaran. Yaitu apa? Juga sekarang. Yaitu apa? Produk, price, placement, promotion, sample, physical evidence, dan proses. Nah, apa yang manfaat dari CRM? Kira-kira? Ya. Oke, bisa mengambil keputusan berbasis data sehingga mengurangi terjadinya error atau kesalahan dalam keputusan pemasaran. Sehingga nanti keputusan pemasaran bisa efektif mengena kepada nilai yang diinginkan oleh konsumen karena memiliki nilai yang berbasis kepada data sehingga bisa dianalisis. Nah, sehingga dalam hal ini ketika melakukan CRM kita bisa menggunakan nilai prinsip CRM. Nah, prinsip daripada CRM itu pertama bisa dengan berdasarkan dari teknologi informasi. Nah, ada yang memiliki komentar seperti apa sih teknologi informasi yang bisa digunakan dalam CRM? Nah, ada yang masih pendapat. Oke, bisa dengan menggunakan software yang berbasis kepada CRM. Software CRM yang tujuannya apa? Menyimpan berbagai data-data mengenai konsumen potensial seperti apa? Misalnya data mengenai
menciptakan customer relationship management yang efektif, seperti memutuskan program-program pemasaran apa yang akan saya gunakan. Nah, lalu apa lagi? Selain menggunakan software untuk mengelola data dari pembelian. Nah, apalagi? Biasanya apalagi menggunakan bisa menggunakan media sosial. Nah, sebagai apa? Sebagai sarana dalam melakukan CRM. Seperti apa? Menciptakan grup. Nah, misalnya apa? Untuk mendorong dengan pemanfaatan media sosial, misalnya grup pencinta mobil Avanza, misalnya contoh. Nah, ini memanfaatkan media sosial agar nantinya bahwa CRM ini bisa mempengaruhi konsumen terhadap berbagai kegiatan acara terhadap pencinta mobil Avanza. Dia bisa bercerita apa sih kualitas Avanza. Nah, mengapa Avanza itu bisa dibeli oleh konsumen? Mengapa Avanza itu bisa dikatakan mobil yang baru? Nah, lalu apa lagi? Dengan menggunakan teknologi informasi. Apa T? TTS. T? Nah, menggunakan telemarketing. Nah, telemarketing. Bisa telemarketing dengan apa? Misalnya Anda konsumen potensial BCA. Nanti saya anak saya selamat siang Bapak Ahmad. Kenapa saya ada penasaran dari BCA? Nah, cabang Sudirman ingin menawarkan suatu produk Pak, produk asuransi. Produk asuransi ini produk yang langsung dari BCA tanpa pihak ketiga Pak. Di mana produk ini preminya sangat murah Pak, terjangkau cuma 250.000 Pak. Dengan Bapak mendapatkan keuntungan yaitu asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan. Bapak ketika sedang mengalami sakit tidak perlu lagi Pak untuk klaim, langsung ada Bapak telepon 1.500 888. Nah, Bapak sudah digantikan preminya ketika sakit. Dan juga ini bisa digunakan Pak untuk misalnya berobat jalan Pak. Nah, kira-kira Bapak setuju atau enggak? Pak, mau itu Pak? Enggak. Nah, kira-kira apa nih? Nah, inilah upaya dalam menciptakan customer relationship management melalui telemarketing. Tadi bisa melalui telepon, lalu apa lagi? Bisa melalui WA. Nah, siapa ini? Nah, namanya siapa? Selamat siang Kevin. Terima kasih Anda telah membeli produk dari Toyota. Toyota Innova. Nah, kasih kan Pak, saya adalah sales yang pernah menawarkan Bapak pada waktu 2 tahun yang lalu. Kami dari Toyota ingin menawarkan produk kembali Pak dengan produk yang terbaru yaitu Innova dengan apa yang terbaru pakai listrik? Semi hybrid ya. Semi Innova. Nah, dengan keunggulannya Pak bisa pakai bensin, bisa pakai listrik Pak. Selain itu juga kalau banjir nih Pak, jangan khawatir untuk mati. Nah, kira-kira bagaimana Pak penawarannya? Kalau Bapak beli sekarang ini, nah bisa mendapatkan promo 35% potongan harga Pak. Nah, ini contohnya. Dengan menawarkan melalui WhatsApp. Lalu apa lagi selain WhatsApp? Iya, SMS atau dengan menggunakan email. Nah, selain itu prinsip daripada CRM
yang saya lakukan sebagai konsumen potensial? Nah, ini misalnya makannya banyak, porsinya cukup. Nah, kalau makan ini nggak cukup satu mangkok, perlu 3 atau 4. Nah, kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Misalnya Anda sebagai konsumen potensial saya dalam menciptakan customer relationship management. Nah, misalnya saya ingin mendirikan usaha kafe di Grogol ini. Oke, berarti untuk menciptakan segmen konsumen potensial berarti apa? Oke, selain memperhatikan makanan, berarti apa tadi? Ada sarana supaya kita wifi. Nah, oke, lalu apa lagi? Ya. Oke, tempatnya nyaman, ada AC. Lalu apa lagi? Oke, makanannya berselera. Lalu apa lagi? Oke, apa? Oke, pelayanannya bagus. Berdasarkan misalnya 3S, sapa, salam, dan senyum. Nah, lalu apa lagi? Ya. Oke, harganya terjangkau. Namanya kafe kan konsumen potensial yang muda, supaya dari yang baik, tapi harga harus terjangkau. Nah, lalu apa lagi? Oke, tempat parkiran. Ya. Oke, suasana. Seperti ada live musik misalnya. Nah, ini dilihat dari pupil. Selain itu apa? Pupil dilihat dari customer. Nah, dilihat dari orang yang ada dalam perusahaan atau produsen atau sebagai pebisnis. Nah, sebagai pebisnis apa? Setelah saya tahu ini, apa yang harus saya lakukan? Mewujudkan nilai harapan mereka. Harga terjangkau, kafenya juga berbagai macam pilihan makanan banyak, minuman yang berpilihannya banyak. Lalu kalau ada wifi juga ada permainannya seperti umum. Lalu misalnya monopoli, ular tangga, ludo, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi biasanya mewujudkannya? Nah, tadi misalnya setiap Sabtu atau Minggu biasanya kan ramai pengunjung. Nah, biasanya apa? Konsumen dalam menjaga konsumen potensial. Nah, berarti ada live musik. Dan lain sebagainya. Nah, selain daripada people, nah, memperhatikan proses. Nah, apa ini proses? Nah, proses adalah serangkaian kegiatan, aktivitas dalam menganalisis, mencermati, merencanakan terhadap upaya dalam mewujudkan atau mengimplementasikan customer relationship management. Nah, sehingga apa? Sehingga keputusan pemasaran bisa efektif. Nah, kira-kira keputusan pemasaran dalam proses apa saja nih untuk menciptakan CRM? Tadi seperti menawarkan keanggotaan khusus. Misalnya ada konsumen potensial BCA ditawarkan apa? Nasabah prioritas.
Siapa tahu Joshua kesel pada saat menggunakan aqua karena produknya itu katanya dari air pembuangan, ternyata air wedang ketika diminum getir. Nah, berarti untuk menjaga konsumen potensial agar tetap puas, berarti harus ada nomor pengaduan, nah atau layanan kepada konsumen. Nah, baru apa lagi? Menawarkan program khusus. Misalnya apa? Get member. Nah, seperti apa? Seperti ini. Kalau Anda fitness di tempat saya bawa 2 orang, berarti akan gratis biaya fitness dalam waktu sebulan. Nah, ini contoh get member dalam menciptakan CRM. Lalu lagi hotline, program khusus get member, menawarkan keanggotaan khusus, apa lagi? Kira-kira apa lagi nih? Nah, biasanya nih kayaknya suka belanja nih. Nah, apa nih? Dalam CRM. Oke, biasanya kalau konsumen potensial diberikan apa? Nah, penawaran khusus biasanya dikirim ke rumah atau email dengan adanya katalog. Lalu apa lagi? Kira-kira? Nah, coba nih. Kayaknya nggak kasih aku kan? Oh, kayaknya nggak kan? Ya? Promotion. Contohnya apa? Selain katalog, hotline, program khusus get member, ada nasab penawaran keanggotaan seperti misalnya BCA, nasabah prioritas utama BCA. Nah, apa lagi ini? Oh, seperti apa? Oke, betul. Seperti ada program loyalitas. Nah, seperti apa? Seperti kalau Anda membeli produk, Anda bisa mengumpulkan kupon. Nah, kupon yang dikumpulkan dalam bentuk poin nanti bisa mendapatkan suatu bentuk hadiah khusus. Iya, bisa ditukar. Nah, ini dia. Nah, kita akan bahas bagaimana sih upaya dalam melakukan CRM. Nah, apa upaya terlebih dahulu dalam melakukan customer relationship management? Nah, sama seperti kalian nih. Nah, coba saya tanya. Belum punya pacar? Oh, ini enggak? Oh, ini ada. Oh, ini enggak. Nah, sama seperti konsepnya saya analogikan CRM. Nah, berarti apa dulu nih? Nah, identifikasi dulu kan siapa sih? Saya tertariknya itu seperti apa? Nah, berarti apa? Tentukan apa nih? Kriteria. Nah, kriteria. Tentukan kriteria
Iya, sama seperti Anda nih. Wah, namanya siapa? Udah punya pacar? Udah, misalnya udah tentukan dia kriterianya, yaitu ada beberapa elemen. Nah, tinggi, putih, six pack, perhatian, lalu seperti apakah menguasai angin, air, udara, dan lain sebagainya. Sudah diidentifikasi, ditentukan kriteria, berarti apa? Identifikasi. Nah, identifikasi konsumen potensial tersebut. Nah, dengan menganalisis apakah benar itu konsumen potensial saya. Nah, bagaimana identifikasinya? Dengan melihat dari nilai apa? Penjualan. Nah, berapa sering konsumen tersebut membeli produk yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, setelah identifikasi apa? Kira-kira? Iya, lakukan analisis dari data. Analisis data dari konsumen potensial. Misalnya dalam sebulan ada 300 yang membeli. Nah, maka saya kriteria tentukan 300-nya, identifikasi lalu analisis data dengan nilai penjualan. Nah, selama sebulan mana nih konsumen yang sering membeli produk tersebut untuk jangka waktu yang panjang, atau produknya membeli produk untuk berkesinambungan. Nah, lalu apa lagi? Setelah analisis, nah sama kayak ada jatuh cinta, analisis, tentukan kriteria, indikasi. Iya, di situ putuskan. Nah, sama seperti ada soal jenis kan, putuskannya apa? I love you baby. Nah, terakhir putuskan. Nah, ambil keputusan. Nah, keputusannya mana saja konsumen potensial. Nah, setelah itu apa? Lalu masih ada. Setelah keputusan apa? Buat perencanaan dalam CRM, seperti menentukan tujuan, sasaran. Habis itu alokasikan sumber daya, berapa besar anggaran yang digunakan untuk program CRM. Lalu apa lagi? Ciptakan program CRM. Nah, apa saja program CRM tadi? Bisa get member, bisa menggunakan telemarketing, bisa menggunakan loyalitas, lalu bisa dengan telemarketing, lalu ada penawaran keunggulan khusus dan lain sebagainya. Nah, sesudah ini apa? Habis tentukan program CRM, habis ini apa? Iya, lakukan implementasi. Betul, laksanakan program tersebut. Sesudah itu apa? Evaluasi. Nah, evaluasi, betul. Nah, dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan dalam menjaga kepuasan konsumen, dalam meningkatkan loyalitas, serta mendorong dan meningkatkan pemberian produk untuk jangka waktu yang panjang. Berdasarkan apa? Prinsip tadi, customer, law, value.
tidak gampang buka jelek. Nah, pernah nggak suruh isi misalnya? Nah, apa sih tujuannya? Dengan adanya seperti itu bisa mengetahui mengidentifikasi dari konsumen potensial seperti perubahan perilaku, perubahan selera, keputusan referensi fakta, sehingga bisa melakukan pengembangan inovasi terhadap program Customer Accessibility. Nah, ini dia. Terima kasih ya. Nah, kira-kira kalau saya ingin melakukan evaluasi, apa yang dilakukan di dalam evaluasi? Kira-kira evaluasi. Oke, bisa menganalisis data, bagaimana ketetapan data dari data-data konsumen potensial yang diperoleh, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan dalam apa menentukan program Lalu kalau gini kegunaannya evaluasi untuk menilai apa nih program yang sudah ada efektif atau tidak untuk menjaga konsumen potensial. Kalau nggak efektif apa yang perlu dilakukan? Kalau nggak efektif, digampang. Oh enggak, maksudnya sih digampang, harus diapain? Kalau nggak efektif, misalnya program membernya apa? Membernya juga nggak efektif. Nah, sebulan cuma atau dalam setahun cuma 2 kali, berarti ini perlu dievaluasi. Nah, berarti apa nih? Oke, dengan adanya evaluasi, berarti perusahaan bisa menilai sejauh mana potensi dalam program CRM. Nah, kalau ketika tidak efektif, maka bisa dilakukan perubahan. Oke, apa nih gunanya evaluasi? Sebagai U apa tuh? Sebagai umpan lagi. Gunanya apa untuk mengambil langkah perbaikan terhadap langkah strategis dalam pemasaran strategi untuk menciptakan customer relationship management. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai CRM? Kira-kira? Tadi berapa dulu? Rumah apa? Jangan tidur kalau mandi. Tidur ya. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak, lanjutkan silakan. Sebentar. Nah, coba ini dibahas dulu. Oke, tadi dikatakan CRM and value chain strategy. Itu apa? CRM perlu diintegrasikan. Artinya dalam menciptakan program CRM, jangan hanya satu program itu enggak, tapi ciptakan berbagai macam bentuk program CRM yang dapat digunakan secara bersamaan atau dikombinasi. Itu apa? Bisa meliputi mitra bisnis, misalnya menciptakan MLM. Itu apa? Multi level marketing. Lalu bisa dengan cara tadi yang sudah dijelaskan di sebuah bahwa yaitu email, internet, telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Atau dengan pemasaran langsung, itu menggunakan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial. Oke, platform digital marketing.
lain sebagainya. Nah, dikatakan integrasi multi channel penting. Artinya apa? Artinya dalam melakukan CRM atau menciptakan program CRM, nah, kombinasi dari pegawai itu perlu dilakukan dalam digunakan secara bersamaan. Untuk apa? Menjaga nilai konsumen potensial. Nah, serta apa? Menciptakan pengalaman. Seperti apa pengalaman? Nah, ketika Anda sebagai nasabah prioritas utama, apa sih pengalamannya? Kira-kira misalnya contoh, ketika Anda menjadi konsumen utama terhadap Honda, apa sih pengalamannya kira-kira nih? Oke, seperti misalnya good service. Nah, kalau good service, apa yang terjadi kalau good service? Datang, misalnya, ke layanan motor yang aman, dari jauh saya lihat konsumen potensial sudah di kampus, selamat siang Bapak, dibukakan pintu, Bapak saya mau servis berkala, ya buka. Nah, terus Pak di sini data-datanya, di situ Bapak mau kopi, di sini ada kopi, ada kopi sari, ada apa lagi? Teh. Nah, tapi di sini nggak ada Pak. Nah, lalu ada makanan kecil juga Pak, ada biskuit, roti, film apa? Nah, ini. Kalau sudah ditawarkan dengan bagus Pak, ada wifi-nya nih Pak, wifi kita, pasportnya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau good service kayak tadi kan Anda pakai yang mahal, saya pakai yang mahal. Nah, kalau yang mahal memberikan pelayanan terbaik dari tempat dari servisnya. Nah, apa reaksi Anda kalau good service? Oke, berarti kalau good service dalam CRM tercipta apa? Pertama, memenuhi harapan. Atau melebihi nilai harapan. Nah, kalau sudah melebihi nilai harapan atau memenuhi, apa yang terjadi? Reaksi emosionalnya konsumen. Iya, puas. Nah, kalau puas, apa reaksi yang ditimbulkan dari CRM? Oke, royal. Lalu apa lagi? Kemungkinan nih, pindah ke layanan tidak terhadap Suzuki, Kawasaki, misalnya nih pakai Yamaha, kalau good service, klien kemungkinan pindah ke layanan ada kan? Ada, tapi kecil. Nah, paling kemungkinan 20%. Nah, ini loyalitasnya tinggi. Nah, retensinya dia pindah ke layanan terhadap produk pesaingnya rendah. Nah, kalau good service, maka retensinya akan rendah. Nah, lalu apa lagi kalau orang good service diberikan pelayanan yang baik? Kira-kira apa nih? Kalau misalnya Anda nih, nah contoh beli mobil listrik, pelayanannya bagus, katakanlah apa mobil listrik yang mengusung air. Oke, nah berarti kalau layanannya bagus, apa reaksinya? Tadi kan sudah tuh puasan, lalu habis itu akan menciptakan loyalitas, retensinya rendah, atau pindah ke produk pesaingnya rendah kemungkinan kecil. Nah, lalu apa lagi? Ya, oke. Dia bisa menjadi agen pemasaran
Oke, selanjutnya apa? CRM and strategic marketing. Apa yang dikatakan? Nah, CRM berperan penting dalam pemasaran strategi. Kenapa berperan penting? Nah, tadi karena konsumen bisa mempengaruhi terhadap program pemasaran. Untuk apa? Menciptakan keunggulan, kemampuan bersaing, mengidentifikasi pasar, melakukan segmentasi. Nah, oleh sebab itu, maka CRM itu dikatakan memiliki nilai yang penting dalam mengidentifikasi pelanggan konsumen sehingga dapat mengambil keputusan pemasaran strategik yang efektif dalam apa menggunakan bauran pemasaran baik itu produk, price, placement, lalu people, promotion, lalu physical evidence, dan proses. Dan dikatakan mengelola hubungan. Kenapa diperlukan untuk mengelola hubungan? Karena kenapa? Menjaga konsumen jauh lebih baik, lebih efektif dibandingkan mencari konsumen yang baru. Kenapa? Kalau mencari konsumen yang lebih baru apa? Biayanya jauh lebih besar, membutuhkan waktu yang lama untuk mengedukasi dari konsumen. Nah, lalu membutuhkan waktu yang lama bagi konsumen tersebut untuk memutuskan membeli suatu produk. Karena kenapa? Perlu diedukasi, seperti diberikan informasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam CRM perlu untuk mengelola hubungan terhadap apa konsumen yang sudah ada. Nah, karena kenapa? Konsumen yang sudah ada itu bisa memberikan potensinya apa? Membeli produk untuk jangka waktu yang panjang terus. Nah, sehingga dikatakan mengelola hubungan. Lalu kalau dikatakan mengelola hubungan terhadap pelanggan secara keseluruhan. Maksudnya apa nih secara keseluruhan? Berdasarkan program CRM yang ditetapkan perusahaan. Seperti apa tadi program CRM? Kayak marketing, keanggotaan khusus, bagian baru. Nah, lalu apa lagi? Program loyalitas, bisa katalog dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini apa? Pengambilan keputusan CRM memerlukan keterlibatan pemasaran. Artinya apa? Artinya keputusan CRM tidak boleh dilakukan sembarangan, tapi berdasarkan dari informasi yang didapat mengenai pemasaran. Seperti apa? Seperti informasi dalam konsumen, identifikasi konsumen. Nah, sehingga keterlibatan pemasaran bisa dilakukan efektif. Yaitu apa keterlibatan pemasaran? Melakukan identifikasi pasar, identifikasi pelanggan, melakukan segmentasi pasar, dan menentukan program-program pemasaran. Nah, ini dikatakan ada organisasi selaras itu sesuai dengan tujuan sasaran dari CRM. Untuk apa nih? Memenuhi kebutuhan, lalu apa lagi? Keinginan dan harapan konsumen atau pelanggan.
implementasi CRM tidak hanya berfokus pada teknologi atau prinsip tadi people, teknologi, information, dan proses. Nah, tetapi juga pada positioning strategis dan penguatan hubungan pelanggan. Seperti apa nih contohnya? Nah, dan bisa kasih contoh implementasi customer relationship management tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga positioning strategis. Seperti apa positioning strategis? Memposisikan dirinya terhadap produk sehingga produk tersebut di mata konsumen itu berbeda, ada nilai tambah. Nah, apa contohnya? Kayak IKEA, apa tuh IKEA? Contohnya tanya IKEA. IKEA dalam menjaga konsumen potensial tidak hanya menawarkan produk melalui katalog yang disebarkan melalui email atau memberikan informasi terhadap potongan harga khusus seperti keanggotaan. Nah, tapi juga IKEA memposisikan produknya, yaitu apa? IKEA, apa produk IKEA memposisikannya? Iya, menjual furnitur. Nah, dengan harga terjangkau, tanpa mempunyai kemampuan dan keterampilan sebagai tukang, tapi bisa merakit. Nah, furnitur tersebut. Dengan apa buktinya? Kalau kalian beli produk IKEA, nggak harus pakai tukang, Anda bisa sendiri dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan apa? Ada butuh instruksinya. Nah, ini dia. Nah, positioning dari IKEA. Sehingga apa? Sehingga mengeluarkan hubungan pelanggan dalam hal ini mengeluarkan. Ada yang memberi contoh dalam mengeluarkan hubungan pelanggan. Nah, seperti apa nih? Menguatkan. Nah, coba nih, menguatkan. Oke, menguatkan hubungan pelanggan melalui kepercayaan, melalui brand image tadi. Nah, selanjutnya dikatakan data CRM memungkinkan perusahaan menggunakan ukuran kinerja. Data itu masih tadi identifikasi dari nilai pelanggan. Berupa apa? Betul. Dengan melihat dari nilai penjualan. Nah, selain itu apa? Data-data dari konsumen seperti kalian kan membeli produk. Ketika produk handphone, TV dan lain sebagainya, suka nggak isi data? Mbak, isi data dulu. Kalau zaman sekarang kan minta KTP kan suka susah. Nah, isi data dulu nih. Tolong nama, tempat tinggal, sudah lalu produk tersebut beli di mana. Nah, tujuannya apa sih? Kalau kalian beli di televisi, laptop, atau produk entertainment elektronik, suka ada data dari bentuk kartu. Nah, suka kan diberikan mas isi buku. Nah, apa tujuannya sih? Nah, kira-kira oke, supaya bisa menyesuaikan dengan adanya data dari isi kupon tersebut. Nah, sehingga produsen saya sebagai Samsung atau Sony bisa mengetahui kira-kira Joshua membeli produk Sony dalam setahun berapa kali. Nah, sehingga saya bisa melakukan upaya dalam mengukur kinerja terhadap keberhasilan dan kesuksesan Sony dalam menciptakan customer relationship management. Nah, lalu dikatakan, nah dalam CRM setelah data, nah indikator seperti penjualan tadi berapa banyak dia membeli produk dalam satu periode waktu, misalnya selama sebulan, setahun. Nah, setelah diketahui, nah bagaimana upaya selanjutnya? Ini bagaimana menciptakan kesetiaan konsumen. Nah, supaya konsumen setia apa yang perlu dikerjakan Mas? Oke, kepercayaan. Lalu apa lagi? Pemenuhan nilai harapan, kepuasan. Apa lagi yang perlu dijaga nih? Ya. Oke, kualitas produk. Lalu apa lagi? Inovasi, keberagaman produk.
member Anda, apa sih keuntungannya bagi saya? Harusnya ada, berbeda dengan konsumen yang umum. Nah, berarti harus ada nilai benefitnya. Nah, dilihat dari benefitnya. Nah, sehingga dengan itu bisa dievaluasi. Nah, apa yang dievaluasi pada aktivitas strategi ini? Evaluasi. Nah, kira-kira nih, apa yang dievaluasi ini? Oke, hasil dari program CRM yang dilakukan, keberhasilannya bagaimana untuk mendorong penjualan, ya tingkat kepuasannya, pemenuhan harapan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa CRM itu harus mampu melakukan upaya dalam perubahan nilai konsumen. Yang tadinya konsumen itu untuk jangka pendek, tahu jangka pendek sekedar mencoba, saya mau coba beli Yamaha, saya tahu bagus. Nah, produknya oke. Nah, setelah saya beli Yamaha, ternyata produknya bagus, oke. Bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang? Nah, kembali ke pemilik Yamaha. Bagaimana melakukan upaya dalam what are you doing? Nah, untuk menciptakan hubungan konsumen dan dalam jangka waktu yang panjang, long time. Nah, tadinya misalnya hanya sekedar coba-coba, coba-coba di Yamaha, siapa tahu lebih bagus dari Honda dari segi kualitas, misalnya dari segi pelayanan, atau dari segi suku cadang, atau dari segi perawatan, atau dari harga jual, dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan ini dalam mendorong yang tadinya mencoba, saya dorong supaya menjadi konsumen potensial yang antara yang bilang, Pak, saya nggak pakai Yamaha, Suzuki, Pak. Tak berubah lagi. Apa nih? Nah, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan long value, customer long life value? Ya, berarti apa? Pertama, ciptakan hubungan yang intens. Nah, dengan apa? Dengan memasukkan Anda sebagai anggota khusus Yamaha membership. Lalu apa lagi yang kedua nih untuk menciptakan long life? Nah, saya jadikan Anda sebagai konsumen yang potensial dengan keanggotaan khusus Yamaha member. Nah, dengan member misalnya member utama. Nah, lalu apa lagi? Mendapatkan program benefit yang tidak didapat dari konsumen umum seperti apa? Tadi
loyalitas. Nah, kalau Anda beli lagi yang mana? Kalau loyalitas ini diskon 25% konsumen lainnya. Nah, ini. Kalau lagi yang mana? Yamaha semakin dipakai. Oke, kalau Anda sebagai konsumen potensial berarti apa? Gratis biaya administrasi. Nah, Anda tidak perlu untuk datang ke tempat servisnya, service center terlebih dahulu. Nah, Anda bisa datang kapanpun, tanpa harus mengisi administrasi terlebih dahulu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, lalu balik ini kalau yang mana? Ayo. Oke, seperti garansi spare part yang bisa Anda terima. Nah, lalu kalau Anda beli untuk bulan-bulan promo, hanya konsumen tertentu aja dapat hadiah langsung. Bulan-bulan promo bebaskan. Nah, lalu kalau garansi AC, dan lain sebagainya. Wah, habis murah sekarang balik. Oh. Nah, lalu lagi dengan adanya CRM mampu menciptakan kompetitif atau keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing. Nah, apa nih contohnya? Tadi kan kayaknya habis kata ramadi lama, kayaknya dapat reklam. Nah, coba nih keunggulan bersaing seperti apa? Nah, coba nih keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing apa itu dalam CRM? Terserah perusahaannya, ambil contoh bebas. Ya, apa? Adalah terus dalam CRM apa? Sudah selesai. Yang saya dengar di berita, walaupun ada gosip tentang angka pasar, tapi kenyataannya ada di YouTube tuh yang membahas kalau nggak salah Profesor Renata Sali bahwa konsumen potensial produk ternyata tidak mempengaruhi terhadap penjualan walaupun ada isu-isu, tetapi Renata Sali mengatakan penjualannya hanya sedikit mengalami penurunan. Nah, fanatisme terhadap produk-produknya masih tinggi. Nah, itu yang dikatakan oleh Renata Sali. Apa nih ayo? Nah, itu kompetitif diferensiasi apa ini? Tadi dikatakan CRM, Customer Relationship Management, membantu perusahaan mengidentifikasikan pelanggan. Dengan apa? Tadi dengan data penjualan, nilai penjualan, berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan serta perilaku konsumennya, sehingga mampu menciptakan diferensiasi. Diferensiasi itu apa sih? Produk tersebut di mata konsumen berbeda. Contoh, Anda minum aqua. Nah, kalau konsumen sudah memiliki trade index, pasti akan tahu berbeda. Berbedanya apa? Oh, 2 kali penyaringan. Terus walaupun aqua itu tidak disimpan di tempat lain di kulkas, namun tetap bisa diseduh. Lalu boleh bisa meningkatkan daya ingat. Nah, nah, ini diferensi. Artinya konsumen ketika menggunakan produk tersebut tahu apa keunggulan produk tersebut. Nah, ambil bedanya di mana. Nah, sehingga dapat menyesuaikan strategi. Nah, strateginya apa? Bisa melakukan upaya mempositioningkan dengan apa? Dengan misalnya tagline. Seperti apa tagline? Halo
CSR. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada yang mau ngasih contoh? Silakan. Contohnya dalam etika. Nah, kalau produk misalnya dihasilkan nih, etikanya gimana? Etikanya produk ini? Iya, harus jujur sesuai dengan manfaat dan kegunaan yang ditawarkan berupa produknya. Oke, lalu lagi. Iya, bagaimana transparansi kejujuran produknya, misalnya komposisinya benar nggak? Nah, lalu apa lagi? Etikanya. Ya. Oke, harus sesuai dengan ketepatan. Kalau isinya di sini ditulis 250 ml, harus 250 ml agar konsumen tidak dibohongi. Nah, inilah etika. Nah, lalu apa lagi etika terhadap produk yang dihasilkan? Nah, harus menjaga nilai higienis. Nah, lalu ada kadaluarsanya makanan, ada label halalnya kalau makanan. Kalau produk itu apa? Ada penggunaan produk. Nah, kan suka ada pabrik handphone, ada penggunaan produknya. Nah, dari book instruction-nya. Kalau ada beli laptop, ada nggak book instruction? Buku petunjuk manualnya ada. Nah, inilah etikanya. Lalu lagi ada nomor. Iya. Kalau Anda beli Yamaha, ada nomor nggak? Nomor telepon yang bisa dihubungi Yamaha. Nah, ini bentuk etikanya. Kalau ada komplain segala macam bisa dilakukan. Nah, inilah etika. Nah, dalam etika perwujudan CSR itu bisa secara internal. Nah, contohnya apa? Tanya jawab dia capek. Apalagi saya dari diri ini apa? Oke, menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Produknya harus memenuhi standar kualitas, standar kesehatan. Nggak mungkin dong kalian menggunakan produk misalnya beli air minum baru minum setengah sakit perut, habis itu menstruasi. Ada yang mau bersedia, pasti nggak mau. Konsumen yang begini aja yang mau bersedia. Nah, lalu apa lagi? Oke, namanya saat internal itu apa? Produk-produknya bisa didaur ulang, memperhatikan nilai lingkungan. Lalu apa lagi? Jangan lupa ada pembuangan tempat limbahnya. Nah, ini secara internal. Lalu apa lagi? Internal dalam CRM memperhatikan kesejahteraan pekerja. Bagaimana kesejahteraan pekerja supaya pekerja bisa bertanggung jawab, rajin, giat, jujur, dan lain sebagainya. CSR ada prinsip eksternal juga. Dalam apa? Dalam hal pertama bisa bergerak dalam bidang kemanusiaan. Seperti apa bergerak dalam bidang kemanusiaan? Oke, seperti peduli ICTP terhadap bantuan bencana alam, baik itu gempa bumi, misalnya longsor, banjir, dengan apa? Mengajak desa untuk terlibat. Seperti misalnya Joshua menyembah ditulis hamba Allah 100.000. Nah, ini dalam sisi kemanusiaan. Lalu apa lagi? Sisa dalam sisi kemanusiaan seperti Aqua. Setiap Anda membeli produk Aqua menyumbangkan satu produk yang terjual Rp100 untuk penyediaan air bersih dengan bekerjasama kepada pemerintah daerah di NTB. Nah, ini contohnya kemanusiaan seperti penyediaan air bersih.
penyuluhan. Bagaimana sih sikap gigi yang baik? Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Seperti yang dilakukan Indomaret dalam bidang kemanusiaan apa? Nah, membangun kerjasama dalam meningkatkan UMKM di Indonesia. Contoh Indomaret itu bekerja sama dengan UMKM menyediakan tempat di depan Indomaret. Nah, untuk berjualan. Kalau bidang kemanusiaan terhadap pendidikan, Memberikan beasiswa. oke, beasiswa. Lalu apa lagi? Program LPDP, yaitu beasiswa gratis ke luar negeri yang disediakan dengan biaya dari pemerintah yang diambil dari pendapatan negara. Makanan rajin gratis ya. Maaf ya bercanda. Nah, seperti program MBG, yang diambil dari dana anggaran pajak yang digunakan untuk penyediaan makanan gratis. Lalu apa lagi? Nah, sekarang nih pemerintah supaya di daerah-daerah peserta pendidikan dari SD, SMP, SMA melek internet, berarti apa nih? Sosialisasi. Oke, sosialisasi penggunaan internet. Lalu apa lagi sekarang ada program SD penyediaan bantuan elektronik seperti pen, laptop, dan lain sebagainya. Media dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, program CSR itu berdasarkan prinsip 3P. Nah, P-nya itu profit. Apa itu profit? Oke, jadi keuntungan perusahaan akan disisihkan untuk penyediaan atau program tanggung jawab sosial seperti kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? People berdasarkan pada tadi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu plan, apa nih plan? Oke, berdasarkan pada lingkungan. Apa nih lingkungan? Iya, penanaman 1 juta pohon. Lalu apa lagi? Oke, penyediaan biopori ya untuk mencegah terjadinya banjir. Lalu apa lagi? Oke, penyediaan produk yang bisa didaur ulang, terus pengurangan nilai plastik kan sekarang seperti itu. Nah, seperti kalian yang belanja di Indomaret kan udah nggak boleh plastik sekarang. Nah, ini contohnya. Nah, terakhir, saya ingin bagikan sebelum kesimpulan menjadi 2. Nah, bagaimana proses CSR? Nah, apa nih prosesnya? Proses dalam CSR. CSR, Corporate Social Responsibility, nilai tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Apa? Prosesnya apa? Prosesnya
DKI Jakarta seluruhnya, ataukah hanya lingkungan khusus DKI Jakarta, misalnya Jatim yang nanti dipilih atau kecamatan mana, kelurahan mana? Oke, lalu lagi. Oke, siapa saja yang merasakan manfaat dari CSR? Nah, lalu lagi. Tentukan berapa besarnya alokasi anggaran. Nah, lalu tentukan program dalam CSR dan pelaksanaannya. Lalu tentukan sifat dari CSR tersebut. Sifatnya apakah berkelanjutan, terus menerus, ataukah hanya sekali program, misalnya terus menerus kayak Pertamina. Pertamina menetapkan program CSR berupa membantu dalam manajemen UMKM. Berarti programnya berkelanjutan terus setiap tahun. Setelah itu apa? Pelaksanaan. Jangan lupa siapa saja yang dilibatkan, bagaimana bentuk pelaksanaannya, lalu dokumentasinya. Nah, setelah itu apa? Laporan pertanggungjawaban. Jangan lupa laporan pertanggungjawaban. Nah, lalu lakukan monitoring atau kontrol dalam pelaksanaan CSR dan evaluasi. Nah, ini dia. Oke. Terakhir, apa kesimpulannya selanjutnya? Nah, dimulai dari belakang. Nah, 1, 2, di belakang 2 saja. Nah, menutup. Kalau lama, salahkan berdua nih. Nah, ini komunitas akhir. Kesimpulannya dari ini itu bahas gimana si Bunda tuh melihat konsumen kayak butuhin, terus juga apa yang konsumen Itu sebenarnya ya. Coba diulang lagi bicara. Nah, contoh pakai bahasa sendiri, misalnya contoh pemasaran strategi bisa dilakukan dalam bentuk customer relationship management yang tujuannya menciptakan hubungan jangka panjang kepada konsumen untuk meningkatkan nilai penjualan terhadap produk dan juga penggunaan terhadap produk secara berkelanjutan yang agar terciptanya prinsip yaitu apa? Customer long value, long life value. Nah, itu. Nah, lalu apa lagi? Pakai bahasa sendiri. Nah, ini contohnya tuh, udah saya kasih contoh. Tuh, diketahui sebenarnya pemilik yang mana. Nah, apa gampang yang kedua apa? CRM, Customer Relationship Management dapat dilakukan dengan mengidentifikasi nilai pelanggan. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis data dari nilai penjualan. Nah, dari nilai penjualan. Lalu apa lagi? Udah tuh saya kasih contoh tuh, Pak. Oke, coba bisa tapi ada yang bikin itu apa? Tadi customer relationship management bertujuan untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen untuk apa dulu menciptakan kepuasan dulu. Nah, kepuasan konsumen agar dapat mendorong komunitas pelanggan. Oke, ya, dua. Dua. Jadi
bisa apa? Customer relationship management tidak hanya orientasi kepada pelanggan, tapi orientasi kepada apa? Etika dan CSR. Apalagi kedua, nomor 1. Dua. Ini iya dua Pak. Iya nanti di sini. Oh buat saya. Udah saya tahu. Satu terakhir untuk di closing. Kesimpulannya. Waduh, gara-gara jawab lama, jawabnya keluar. Ayo, satu aja, kesimpulannya apa? Dalam melakukan CSR, dalam melakukan CRM, customer relationship management perlu apa? Perlu adanya evaluasi untuk mempertimbangkan apakah program CRM yang telah dijalankan perusahaan dalam masalah strategik sudah berhasil atau efektif dalam menciptakan hubungan yang berlanjut untuk konsumen. Nah, gitu. Oke, kembali terakhir, apa kesimpulannya ini? Oke, berarti selanjutnya dalam menciptakan customer relationship management perlu untuk memperhatikan identifikasi dan pelanggan agar keputusan strategi pemasaran bisa efektif dalam apa? Tadi dalam hal mengambil keputusan dan program pemasaran. Oke, tutup silakan. Dapat kelas dan melalui ya. Ya, informasi masih dulu. Jangan mohon absen kalian. Sandina di sini ada? Oke. Nas Laila Zalwa Lutfi Jayanto. Oke. Fadila Azhara. Oke. Joshua Papa. Oke. Albert Esther. Oke. Elvin.
Oke.